Tuhan tidak pernah salah memutuskan apapun dalam hidup kita. Tetapi dosa-dosa kita membuat kita salah memahami Dia. Kita selalu salah paham sama Dia. Kita menggerutu, kita sibuk sehingga ketika kita menggerutu, kita marah, kita selalu negatif thinking sama Tuhan. Itu membuat kita nggak mampu melihat anugerah itu. Khotbah Elia Miran ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan selalu mengasihi dengan kasih yang sempurna. Tonton sampai selesai, karena pesan ini bisa menyentuh hati dan menguatkan imanmu hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami untuk tiba pada saat ini. Tuhan, terimalah kami padamu sendiri dan layakkanlah kami untuk dapat mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan, hiburkanlah kami oleh kehadiran-Mu dalam hati kami dan berikan kami kemampuan untuk dapat melihat dan juga mendengar kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran dari hamba-Mu dan permalukan ketidakmurniannya. Dan Engkau yang menolong kami semua untuk semakin dekat kepadamu. Terima kasih dan pujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus dengan Bapa-Mu yang baik dan Roh-Mu yang kudus, terus sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Dan shalom Bapak Ibu. Silakan duduk, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang Kristus mau, apa sebenarnya yang Yesus Kristus kehendaki bagi kita manusia. Apa yang Yesus dalam pelayanannya minta kepada Bapaknya, yang oleh karena itu Dia sampai datang ke dunia ini. Dalam Injil Yohanes yang dituliskan oleh Rasul Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-24. Ini doa Yesus yang sangat indah yang mungkin kamu gak akan pernah dengar dari siapapun. Tuhan kita berkata begini, "Iya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Iya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Tuhan mana di dunia ini yang pernah mengatakan seperti ini kepada kamu? Dari banyaknya seluruh iman dan kepercayaan, mereka menawarkan surga. Kalau kamu ini, kamu surga. Kalau kamu begini, aku berikan kamu tempat. Kalau kamu begini, aku berikan kamu uang. Kalau kamu begini, aku berikan kamu banyak hal. Tuhan gak bilang begitu. Yesus mengatakan apa? Iya Bapa, aku mau mereka di dalam aku di dalam mereka. Yang Tuhan mau daripada kita semua adalah kita bersama-sama dengan Dia. Saking cintanya Dia kepada kita, Dia meminta kepada Bapanya, "Ya Bapa, biarlah mereka di dalam aku di dalam mereka, untuk mengenal kasih yang daripada-Mu." Yesus tidak menawarkan apa yang Dia mampu berikan sebab Dia mampu memberikan apa-apa. Tapi Dia memberikan dirinya sendiri. Kristus bisa memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini bagi kamu. Tetapi dosa dalam diri kita membuat kita salah paham. Tidak sulit bagi Dia untuk memberikan semua yang ada di dunia ini bagi kita. Tapi kita justru mengabaikan dirinya sendiri yang sejatinya lebih berharga daripada apapun. Kita tidak mencari Dia sebagai hadiah yang terbesar, tapi kita memanfaatkan Dia untuk hal-hal yang tidak besar. Kita memanfaatkan Dia untuk hal-hal apa yang Dia bisa lakukan. Tapi kita tidak mencari pribadinya dalam kesungguhan dan kebenarannya. Kita melupakan apa yang paling penting. Kita mengabaikan apa yang paling berharga. Demi sesuatu yang kita anggap pintar. Demi sesuatu yang kita anggap pandai. Demi sesuatu yang kita anggap baik bagi kita. Adakah Tuhan di dunia ini yang mau tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Dia?
Adakah Allah di dunia ini? Di manakah Allah orang Yunani? Di manakah Allahnya orang Ethiopia? Di manakah orang dan berhala-berhala dari Damsyik? Di manakah pemimpin raja-raja dan Tuhan dan dewa-dewa dari orang Mesir? Dewa Hermes, Dewa Pan, dan orang-orang yang besar dan kuil-kuil dewa di Kaisarea Filipi. Apakah mereka pernah menawarkan hal yang seperti ini kepada manusia? Kristus dalam ketulusan hatinya meminta kepada Bapaknya, ya Bapa, biarlah mereka di dalam aku, karena aku mengenal engkau. Aku mau memberitahu engkau bagi mereka, agar mereka juga ada di dalam aku. Yang Tuhan inginkan daripada hidup manusia adalah bagaimana kita kembali intim dengan Dia. Bagaimana kita kembali berdamai dengan Allah. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita berdamai dengan Dia. Perdamaian, rahmat, perdamaian, dan kemuliaan dalam perdamaian. Itulah yang Tuhan mau daripada manusia. Maka Ia sendiri, Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, telah datang ke dunia hanya untuk memperdamaikan kamu dan saya dengan Allah. Jadi kalau kamu tidak mencintai perdamaian dengan Allah, dengan pikiran yang duniawi, dengan memanfaatkan dia untuk hal-hal yang tidak penting, kamu mengabaikan makna mengapa Tuhan yang mulia itu turun ke dunia ini menanggung kehinaan manusia berdosa. Yang paling Tuhan mau daripada diri kita adalah bagaimana kita mau berdamai dengan Dia. Tapi bagaimana caranya aku berdamai dengan Engkau ya Ilahi? Aku tahu bahwa satu-satunya agar aku bisa diperdamaikan di dalam jalan-jalan-Mu yang mulia adalah aku datang kepada Engkau ya Yesus Kristus. Agar aku bisa diperantarai oleh Engkau imam besar yang agung. Aku hanya bisa mengikut Yesus. Satu-satunya cara bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah hanya melalui Yesus Kristus. Karena melalui perdamaian itulah kita bisa menerima rahmat yang baik. Melalui perdamaian itulah kita bisa hidup dengan baik. Hidup yang baik bukan jadi kaya. Hidup yang baik bukan jadi besar. Hidup yang baik bukan tentang kita memperoleh semua yang kita mau. Tapi hidup yang baik adalah bagaimana kita mengerti, bagaimana kita intim dengan kehendak Allah. Sebab para rasul dalam kehidupannya yang serba menderita, dalam kehidupannya yang serba sulit dalam mengikut Tuhan dan memikul salib, dan menanggung seluruh bagian yang menjadi kepemilikan mereka dalam hidup mereka. Mereka tetap setia kepada Yesus Kristus. Jadi yang Tuhan mau adalah perdamaian. Tapi bagaimana caranya kamu dan saya berdamai dengan Allah? Di dalam Yesus. Kita menerima rahmat perdamaian di dalam Tuhan melalui Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita memperoleh itu semua? Kita nggak bisa mungkin diperdamaikan kalau kita nggak mengerti apa yang membuat kita bermusuh dengan Dia. Apa yang membuat saya bermusuh dengan Engkau ya yang Ilahi? Sekalipun aku di dalam gereja, sekalipun aku mengikut Engkau, sekalipun aku mengikut katekumen, sekalipun aku ada menerima tubuh dan darah-Mu, tapi apakah aku sudah benar-benar mau berdamai dengan-Mu dan tidak hidup dalam permusuhan dengan-Mu? Kalau kita mau berdamai dengan Allah sebagaimana kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melepaskan hal-hal yang membuat kita bermusuh dengan Dia. Apa musuh daripada Allah? Apa musuh daripada Yesus Kristus? Dia Tuhan yang rendah hati itu, musuhnya adalah kesombongan. Musuhnya adalah ketamakan. Musuhnya adalah kelicikan. Dan musuhnya adalah dosa. Jadi bagaimana kita mungkin bisa hidup dalam perdamaian dengan Tuhan jikalau kita pada hari ini tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang masih bermusuh dan menciptakan permusuhan dengan Allah. Sadarilah hari ini sebelum terlambat. Dengarkanlah ini sebelum telingamu tak dapat mendengar. Dan sadarilah ini sebelum matamu tak dapat melihat. Bagaimana kemudian di dalam Tuhan hidup kita tak dapat berguna apa-apa. Tanpa perdamaian dengan yang ilahi. Hidup yang datang dari ilahi akan berpisah dengan ilahi untuk selama-lamanya. Maka kita perlu berdamai dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kamu lihat dirimu dulu. Kamu menyadari siapa kamu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ternyata saya sombong. Oh Tuhan, ternyata saya orang bejat. Tuhan, ternyata saya orang licik. Tuhan, ternyata saya tidak rohani. Saya berpikir saya telah berdamai denganmu. Tapi sikap-sikapku yang tak mau kutinggalkan ini telah membuatku tidak berdamai dengan Engkau. Yang membuat kita bermusuh dengan Allah adalah keputusan kita untuk tetap mempertahankan harga diri. Untuk bisa tetap mempertahankan keakuan. Untuk tetap bisa mempertahankan nama kita.
Tapi kita tidak membayangkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang duduk dalam tahta yang mulia telah datang ke dunia meninggalkan kemuliaannya hanya demi menyelamatkan kita yang hina ini. Kita tidak menyadari itu. Jadi kalau kamu hidup berdamai dengan Allah agar damainya Allah ada dalam kamu, kamu harus merasa perlu diperdamaikan. Dan untuk kamu diperdamaikan, kamu perlu menyadari bahwa ada sesuatu dalam diriku yang membuat aku bermusuh dengan Allah. Apa itu? Dosa. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini menyelesaikan, memberantas dosa agar kita diperdamaikan. Sekarang kenapa kamu tidak berjuang untuk mengenali itu? Mengapa kamu tidak mencari itu? Mengapa kita menyia-nyiakan hal-hal yang benar dan yang berharga itu? Rahmat yang terbesar daripada Roh Kudus, seperti perkataan Yesus Kristus. Jikalau roh itu, penolong itu, jikalau penghibur itu datang kepada kamu, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Berkat terbesar bagi manusia adalah ketika dia sadar dia berdosa dan kesadaran itu akan menuntut dia datang kepada Kristus. Selama kamu tidak mau mengakui dosamu, selama kamu tidak mau menyadari dosamu di hadapan Tuhan dan hatimu tidak dihancurkan, tidak mungkin kamu bisa mengalami perdamaian. Maka tugas orang Kristen sebenarnya bukan jadi ini, jadi itu singkirkan dulu. Tapi kamu mengerti, ya Roh Kudus, beritahu kepadaku bahwa aku sakit. Agar aku diperdamaikan, agar dia yang mendamaikan aku ada diam di dalam aku. Dan aku yang diperdamaikan diam di dalam dia yang mendamaikan. Itulah kekayaan yang tak dapat direbut oleh apapun. Berapa banyak pun uang di saldomu, ada tukang tipu dari judi online, itu hilang. Berapa banyak pun yang kamu miliki, ada orang mau jahat sama kamu, curi. Sehebat apapun sistem yang diciptakan manusia, bisa kebobolan. Seperti ada pepatah, sepandai-pandainya tupai. Ngapain? Menari. Melompat, dia pasti jatuh juga. Apapun usahamu untuk membuatmu merasa aman, apapun usahamu membuatmu merasa teguh, kamu pada akhirnya akan jatuh. Tapi kalau kamu di dalam dia, kamu bersama-sama dengan dia, kamu berdiri dalam dia, jatuh bahkan duduk pun bersama-sama dengan dia. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu agung sekali, anak muda. Tuhan, Bapa, kata Yesus, aku mau mereka di dalam aku dalam mereka. Kita tidak menyadari betapa berharganya relasi antara ciptaan dengan pencipta. Maka kita sibuk mencari dunia, tapi kita tidak mencari kasihnya Allah. Kita tidak mengerti betapa berharganya relasi kasih yang Allah berikan kepada dunia melalui anaknya itu. Sehingga kita mengabaikan ini dan mencari yang tidak penting. Kita nggak mengerti betapa berharganya anugerah. Kita tidak mengerti betapa besarnya cinta daripada Allah. Sehingga kita tidak mencari itu. Sekiranya jikalau kita mencari cinta yang daripada Tuhan. Jikalau kita memang benar-benar mau mengasihi Allah. Kita pasti akan hidup bagi dia. Menurut apa? Menurut apa yang dia mau, bukan menurut apa yang kita mau. Nyawanya telah dia berikan demi perdamaian. Tapi kita nggak menghargai dia kan? Ada nggak kita menghargai Yesus itu? Ada nggak kita berterima kasih kepada dia? Terima kasih Yesus, anak Allah dari Nazaret. Engkau menginginkan kami ada di dalam engkau. Tapi yang kami inginkan adalah ingin selalu lepas darimu dengan semua yang sia-sia. Bodoh sekali kita manusia ini. Jahat. Kristus yang telah berdarah di Kalvari, kita gak punya empati. Dengan apa? Dengan datang kepadanya untuk maksud yang gak penting. Untuk maksud yang ya sia-sia. Maka sadarilah bahwa kita perlu diperdamaikan.
yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita diperdamaikan dengan Dia. Itulah keselamatan itu. Maka cari perdamaian itu. Bagaimana kamu bisa diperdamaikan kalau kamu tidak tahu ada sesuatu dalam dirimu yang membuat perdamaian itu tidak terjadi? Maka sebagaimana Bapak Antoni dan Makarius mengajarkan, kita perlu untuk belajar melihat diri kita. Ujungnya ke situ. Kita perlu belajar untuk tahu diri. Dengan tahu diri kita bisa mengenali diri kita. Dengan tahu bahwa saya ini orang berdosa. Dengan mengenali diri kita di hadapan Tuhan, itu akan membuat kita mengerti siapa diri kita. Dan dengan pengenalan akan diri kita, kita bisa mengenal Allah. Allah yang mendamaikan itu. Gak bisa kamu kenal kalau kamu gak tahu apa yang ada dalam diri kita. Itu yang gak bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Orang sakit gak mungkin pergi kepada dokter kalau dia gak sadar dirinya sakit. Tuhan, saya ini orang jahat. Saya ini orang kotor. Kalau saya begini terus Tuhan, saya gak bisa berdamai denganmu Tuhan. Maka Tuhan oleh anugerahmu tolong aku untuk bisa beranjak dari semuanya ini. Dan itu gak bisa kamu lihat kalau kamu sibuk terus. Kamu gak bisa melihat dirimu kalau kamu sibuk cari dunia ini terus. Memang dunia ini keinginannya membuat kamu sibuk terus. Agar kamu melupakan Allah. Dunia ini berusaha memberimu kepastian tapi tidak mendidikmu dalam iman. Dunia ini menawarkanmu rasa palsu, rasa aman yang palsu. Tapi tidak membuatmu berjalan dalam iman dan kebenaran. Itulah dunia menipu. Dunia ini menipu kita seolah-olah dunia ini adalah solusi untuk semua pergumulan kita. Tapi semakin kita kejar, semakin kita terpuruk. Semakin kita berusaha mendapatkan, semakin kita diperbudak. Kebebasan yang sejati adalah ketika kamu rela melepas seluruh kehendakmu dan berkata, jadilah kehendakmu. Itulah kebebasan. Kamu tidak diperbudak oleh ambisimu, kamu tidak dicobai oleh keinginanmu, kamu tidak lagi dikurung oleh angan-anganmu, angan-angan tukang cendol. Atau mau apa? Kita terlalu banyak angan-angan kan, kita terlalu banyak keinginan kan, tanpa kita tahu diri kita ini siapa. Kita berusaha menggenggam sesuatu, kita berusaha mengambil apel, tapi kita tidak menyediakan tangga untuk bisa memanjat apel. Itulah manusia. Ketamakan dari bapak kita Adam, kelicikan dari ibu kita Hawa, kita warisi sebagai keturunannya. Dan kita tidak menyadari itu. Kenali dirimu, agar kita diperdamaikan. Mungkin gak orang yang gak sadar salah, dia minta maaf untuk berdamai? Mungkin gak kalau kita gak sadar kita salah, lalu kita datang minta maaf untuk berdamai? Gak mungkin kamu bisa berdamai dengan Allah kalau hatimu gak hancur karena melihat dirimu yang bermusuhan dengan Allah. Dengan mengenali dirimu, dengan melihat dosamu, kamu jadi tahu diri. Kita jadi tahu diri. Oh ternyata aku gak bisa melakukan apa-apa yang baik kok. Oh ternyata Tuhan aku gak bisa berbuat yang benar kok. Aku gak bisa mengandalkan diriku ternyata Tuhan. Tapi karena Engkau menginginkan perdamaian antara aku dengan Engkau. Aku mau merebahkan diriku pada kehendak-Mu agar aku berdamai dengan-Mu. Itu yang kamu minta. Karena itu yang ditawarkan. Jangan kamu minta apa yang tidak ditawarkan. Dikasih jantung minta hati. Dikasih apel minta durian. Itu tidak tahu diri. Begitu juga kita manusia. Yang ditawarkan oleh Kristus adalah keselamatan. Tapi apa yang kita minta dari dia? Kamu dan Tuhan yang tahu. Hatimu yang terdalam yang tahu. Cek itu, evaluasi itu dalam saat teduhmu. Dalam berdiam dirimu. Evaluasi ke dalam. Tuhan apa sih yang ku minta daripadamu? Apakah yang ku minta adalah yang kamu tawarkan atau yang tidak? Jauh-jauh dia dari surga turun ke dunia menawarkan kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu gak pernah kamu minta dalam doamu. Pernah gak kamu minta itu kepada Tuhan? Tuhan berikan aku kemampuan untuk mengerti kerajaan-Mu. Pernah gak kita minta itu kepada Allah? Yesus turun dari surga menawarkan kerajaan itu. Tapi kita gak pernah mencari itu. Kita gak pernah rindu untuk mengenali kerajaan itu.
Kita membuang yang berharga. Kita mencari yang busuk dan bau. Sadar nggak kamu itu? Kalau nggak sadar, gimana kita memulai kehidupan? Kalau kita nggak sadar, gimana kita memulai pertobatan? Tidak akan ada pengenalan akan Allah kalau kamu nggak mengenali dirimu dulu. Tapi kesadaran itu pun anugerah dari Allah. Masalahnya, pernah nggak kamu meminta anugerah kepada Tuhan? Tuhan, mampukan aku untuk melihat apa yang aku belum lihat. Bukan untuk melihat hantu. Bukan untuk melihat setan. Setan nggak perlu dilihat. Pernah nggak kita meminta itu kepada dia? Kalau nggak pernah, ngapain kita ikut dia? Hal-hal ilahilah yang dilihat Rasul, maka mereka sampai rela mati demi dia. Kalau Rasul hanya melihat wanita, dia lihat uang, apa artinya uang itu dan wanita itu kalau dia pada akhirnya mati? Gak mungkin kalau demi uang Rasul akan mati. Gak mungkin demi wanita Rasul mati. Dia mati karena dia melihat Kristus yang ilahi itu. Kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Itulah yang mau mereka tidak takut atas apapun lagi. Kunci dari ketakutanmu adalah ketika kamu mengenal dia. Ketika kamu belum mengenal dia, hidupmu akan penuh dengan kekhawatiran. Hidupmu akan penuh dengan protes. Hidupmu akan penuh dengan apa? Keluhan. Karena kita nggak mengenal dia. Pengenalan akan Kristus itu akan membawa kita kepada ketidaktakutan atas apapun, bahkan kematianmu. Orang cari uang, orang cari cewek, orang cari harta, itu demi apa? Tidak mati. Mana ada orang yang punya uang tidak takut? Uang sebanyak apapun tak bisa menghilangkan ketakutan dari dalam hatimu. Justru uang yang semakin banyak membuatmu semakin takut kehilangan akan itu semua. Benar enggak? Ya. Itu membuatmu semakin khawatir. Itu membuatmu semakin takut kehilangan semuanya itu. Kenapa begitu? Dosa. Kunci menjalani hidup ini adalah pengenalan akan Kristus. Hanya dia yang tak mampu digenggam oleh kematian. Semua orang kaya, semua orang hebat, semua orang pintar telah ditelan oleh tanah. Hanya dia yang mengeluarkan dirinya dari sana. Tapi kita membuang ini kan. Kita nggak sungguh-sungguh cari ini. Kita cari yang lain-lain. Itulah kita. Kerapuhan kita. Kita nggak berusaha mendekat kepada dia yang tak binasa. Tapi kita udah tahu kita binasa. Tapi kita sok-sokan merasa diri kita mampu. Kunci hidup, melekatlah pada dia. Sang pendamai itu. Itu kuncinya. Kalau kamu melekat sama dia, mau kamu di penjara, mau kamu di penthouse, mau kamu di mobil mahal itu, Rolls Royce, mau kamu di angkot, mau kamu dimanapun, kamu akan tetap berkata, terima kasih, puji bagimu ya Allah, karena apa? Aku memiliki Engkau. Saya ketemu banyak orang hebat. Jiwanya kosong. Saya ketemu banyak orang populer. Hampa. Ketemu banyak orang kaya. Bodoh. Kaya tapi bodoh. Karena memang orang kaya di sini bukan masalah uang ya. Orang kaya itu orang sombong. Yang merasa dirinya tidak butuh Tuhan. Orang seperti itulah yang tak masuk kerajaan Allah yang Yesus maksud dalam Injilnya. Sukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu adalah orang yang merasa mampu tanpa Allah. Jadi kita kenapa gak berusaha melekat pada dia dalam doa. Yang memelihara kita bisa tetap melekat pada dia adalah
Ketika kita tahu diri, itu yang paling penting. Tuhan, aku nggak layak kok. Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, aku nggak bisa. Aku nggak mengerti semua peristiwa ini. Aku nggak mengerti apa-apa Tuhan. Maka Tuhan, tolong aku untuk bisa dekat denganmu. Tolong aku untuk bisa mengikut Engkau. Dengan demikian kamu tetap di dalam naungannya. Kamu nggak berusaha mencari celah untuk keluar dari perlindungannya. Tapi ego nafsu dalam diri kita ini berusaha, kita merasa pandai. Kita ini berusaha mau keluar daripada naungan Allah. Kita bilang, aku mau bernaung di dalam Engkau. Aku mau berlindung di dalam Engkau. Tapi kamu membuat definisimu sendiri tentang semuanya itu. Kamu membuat Yesus-Yesusmu sendiri. Kamu mengimajinasikan Yesus-Yesus buatanmu. Kita berentan begitu. Ada keinginan dalam hati, comot ayat Alkitab, bentuk Yesus sendiri. Yaitu manusia, orang berdosa. Melakukan apa yang dia nggak ngerti. Maka belajar untuk membaringkan dirimu di dalam kehendak Allah. Itu yang paling penting. Ingat ya, di dalam hidup bagi kehendak Allah tidak akan ada pernah penyesalan. Sekalipun hidup terlihat susah. Belajarlah kepada para rasul. Mungkin kalau ke Tuhan Yesus terlalu tinggi. Coba belajar kepada rasul. Aduh, saya kagum dengan mereka itu. Kamu gak dapat apa-apa loh rasul ikut Yesus. Kamu gak dimuliakan loh di dunia ini. Kamu gak jadi orang hebat loh. Kamu gak seperti apa-apa loh. Tapi entah bagaimana jiwamu, wahai rasul, bisa melihat betapa indahnya perdamaian dengan Allah itu. Sehingga engkau tidak takut mati demi dia. Saya gak bilang kamu harus mati hari ini. Tetapi kamu tidak perlu bersungut-sungut atas seluruh pergumulanmu. Kamu tidak perlu marah-marah atas ketidakpastian hidupmu. Kamu gak perlu menggerutu atas rasa sakit yang kamu alami. Gak perlu. Kamu belum sampai menumpahkan darah kok. Tuhan izinkan itu bagi kamu untuk menyelamatkan kamu. Tapi nafsu dan ego kita membuat kita gak mengerti semuanya itu. Tuhan gak pernah salah memutuskan apapun dalam hidup kita. Tetapi dosa-dosa kita membuat kita salah memahami dia. Kita selalu salah paham sama dia. Kita menggerutu, kita sibuk sehingga ketika kita menggerutu, kita marah, kita selalu negatif thinking sama Tuhan. Itu membuat kita gak mampu melihat anugerah itu. Semakin kamu banyak khawatir, semakin kamu banyak takut. Oh, temanku punya 500 juta, aku masih 100 juta. Gimana ya caranya ya? Kamu mencopet uang orang. Kamu tipu-tipu orang hanya demi keamanan yang palsu. Enggak begitu. Jangan seperti itu. Kamu harus belajar untuk mengenal Allah. Mengenal dia bukan hanya Yesus Kristus Tuhan, inkarnasi Tritunggal. Enggak. Mengenal dia adalah bagaimana kamu tahu dia adalah Tuhan. Dia adalah Kyrie. Dia adalah penguasa. Maka kamu harus membuat dia jadi penguasa dalam hidupmu. Yang dia kehendaki dalam hidupmu adalah selalu untuk menyelamatkanmu. Rasa sakit, penderitaan, atau apapun itu selalu untuk menolongmu kok. Tapi kita merasa pinter, kita merasa kita mampu menolong diri kita sendiri, sehingga apa yang Tuhan izinkan itu kita protes. Kita menghabiskan banyak waktu untuk protes, bukannya menggunakan waktu yang banyak itu untuk mengenali kehendak Allah, tapi kita malah protes-protes. Itulah yang membuatmu tetap di situ. Itulah yang membuat kita nggak bisa selamat. Nggak ada penyesalan orang mengikut Tuhan. Tidak ada rasul yang menyesal walaupun dia mati martir. Walaupun dia bersimbah darah. Walaupun dia dipenjara. Walaupun dia disalibkan terbalik. Walaupun Markus ditarik kuda. Meskipun Bartolomeus begitu dianiaya. Meskipun Yohanes digoreng-goreng di minyak panas. Tidak ada penyesalan bagi mereka karena mereka mengerti. Mereka mati demi sesuatu yang tak dapat dihadirkan oleh dunia. Kenapa kita nggak berjuang untuk memiliki pengertian itu? Bukan untuk mencari kemuliaan, tapi setidaknya itu menjadi kekuatanmu selama hidup di dunia ini untuk bisa setia. Yang membuat orang murtad apa sih? Kesusahannya, ketakutannya. Dia berusaha mendapatkan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu dia temukan itu di tempat lain, dia pergi ke sana, dia tinggalin Yesus. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Apapun seberat, apapun yang kamu alami saat ini. Itu untuk menyelamatkan kamu. Percaya itu dulu.
Jikalau Kristus Tuhan yang baik itu tidak memikul beratnya salib, mungkinkah ada gereja? Mungkinkah ada perdamaian? Jikalau ia tidak menanggung mahkota duri yang ditimpakan kepadanya, mungkinkah ada keselamatan? Tidak ada. Jadi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat dalam hidupmu, jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru protes. Jangan langsung pengen disembuhkan. Jangan langsung pengen ini. Jangan, tanya dia dulu. Tuhan, apa kehendak-Mu? Ajari aku untuk mengenal itu. Agar penderitaanmu gak sia-sia. Agar rasa sakit yang kamu terima itu gak sia-sia. Tapi kamu mengerti sesuatu dari semuanya itu yang Tuhan ajarkan. Itulah yang paling penting. Dengan sikap hati seperti itu, kamu berdamai dengan Dia. Kamu gak hidup bagi dirimu sendiri. Kamu tidak hidup dalam permusuhan dengan Dia. Tapi kamu benar-benar mengatakan, jadilah demikian. Itulah perdamaian. Gak ada perdamaian tanpa kerelaan. Kamu harus rela menerima kenyataan bahwa ya memang saya seperti itu kok Tuhan. Belajar dari situ. Dengan demikian hidupmu akan dipenuhi dengan damai yang tak bisa dibeli oleh apapun. Bukankah kedamaian dan ketenangan yang dicari oleh orang? Bukankah ketenangan yang dicari oleh uang? Bukankah ketenangan yang dicari oleh kesehatan? Bukankah ketenangan yang dicari oleh kepintaran? Dengan pintar saya tenang. Dengan uang banyak saya tenang. Dengan semuanya saya tenang. Bukankah itu yang dicari? Tapi kamu yang tahu. Yang kamu miliki hari ini sebanyak apa. Tapi apakah kamu sudah tentram? Apakah kamu sudah damai? Dan apakah kamu udah bahagia? Kamu yang tahu. Dan Allah yang tahu. Tapi saya pastikan satu hal. Kamu pun tetap kosong tanpa Tuhan. Hampa, tak berguna. Orang kaya di Lazarus, di kisah orang kaya dan Lazarus itu, setiap hari berpakaian kain lenan halus berwarna ungu, dia dipermuliakan oleh tampak demikian. Tapi Lazarus hidupnya menderita selama hidupnya. Tapi siapa yang benar-benar berdamai dengan Allah? Yang menderita itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengerti. Di dalam rasa sakit, di dalam penderitaan, di dalam ketidaknyamanan, disitulah kamu bisa menemui Allah. Kamu gak menemui Allah di gunung emas. Kamu gak menemui Allah di kursinya raja. Kalau orang Majus tidak ke kandang domba, dia pergi ke kursinya kaisar, dia gak ketemu Yesus. Allah itu bekerja melalui hal yang tampak suram dalam hidup kita. Maka terimalah semua sebagai keputusan Allah untuk keselamatan kita. Tapi untuk mengerti seperti ini pun kita butuh anugerah Allah kok. Mungkin hari ini kamu bingung, kok begitu sih? Kok jadi begini? Kok begini ikut Yesus itu? Mungkin kamu bingung, gak apa-apa kamu bingung-bingung hari ini. Tapi kelak kamu akan mengerti kalau kamu setia. Murid juga awalnya bingung-bingung kok ikut Yesus. Kok saya diajak ke sini? Kok saya dibilang batu karang kata Petrus? Kok saya dibilang tubuh dan darahnya? Maksudnya apa sih? Murid-murid itu kamu pikir sebelum Yesus bangkit dia mengerti semua? Tidak. Murid-murid Josephus Flavius, sejarawan Yahudi mencatatkan perubahan murid terjadi secara drastis ketika Kristus bangkit. Makanya ketika Yesus disalib ada yang lari. Petrus mengintip-ngintip. Markus entah kemana. Yang nemenin dia cuma Yohanes. Karena mereka pun masih bingung-bingung. Kalau Rasul aja bingung apalagi kamu dan saya masih bingung, wajar. Tetapi kebangkitan Kristus membuat semangat mereka semua. Memutuskan satu hal. Apapun itu biarlah hanya dia yang tersisa. Kata Rasul. Nah hari ini
Kenapa kita tidak mau meminta itu kepada Tuhan? Kenapa kita hanya minta yang di dunia-dunia ini yang gak penting-penting ini? Kamu mau sekaya apa sih? Sebanyak apa kau makan nasi? Bisa kau mau makan 5 karung nasi sehari? Nggak bisa kan? Nanti makin makan banyak gula. Makan seafood banyak kolesterol. Stroke, mati. Semua mati. Yang gak enak, yang enak juga semuanya mati. Nggak ada yang kuat di dunia ini. Sadari itu. Oh ternyata Salomo mengatakan semuanya semuanya kamu ingin memiliki apa yang Salomo miliki kan? Tapi kamu lupa perkataan Salomo setelah memiliki semuanya itu. Sia-sia. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi daripada itu semua. Allah sendiri. Cari itu. Anak muda, cari itu. Jangan kamu bisa, apa itu TikTok itu. Apa itu tren TikTok hari ini? Yang apa? Kicau. Apa kicau itu. Kamu kicau hafal 2 menit, langsung goyang-goyang. Tapi kamu ndak mau membaca Alkitab 2 menit aja. Ya kan? Kamu tahu tren-tren global. Kalau ditanya, waktu itu Lisa Blackpink pakai baju apa? Kamu tahu, pakai baju putih. Lalu waktu itu tanya, Yesus waktu itu hadir di perkawinan siapa? Kamu ndak tahu, mati. Cilaka sudah. Kenapa begitu? Kamu tahu yang dunia-duniawi, tapi bahkan untuk yang rohani kamu ndak tahu. Padahal jiwamu rindu hal-hal yang rohani. Anak muda sekarang, joget-joget nomor 1. Tren di TikTok, Veronica Ko. Semua hafal. Ada yang bilang, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Tapi nggak ada tuh orang yang ngomong, Yesus tuh Tuhan itu anaknya siapa? Anak Allah atau anak apa? Nggak ada yang tertarik dengan itu. Yang tertarik, Veronica Ko ini sopo. Ya, mengenai Yesus ini nggak tertarik baginya, terlalu flat. Tapi Veronica ini menarik sekali. Ya enggak, anak muda? Nggak usah nunduk-nunduk. Ya kan? Itu hal sederhana yang membuktikan kita ini miris sekali. Itu hal kecil yang membuktikan kita ini tidak tertarik kepada Allah. Itu hal kecil yang menunjukkan bahwa kita ini nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita kepo siapa Veronica, tapi kita tidak kepo siapa Yesus Kristus. Padahal yang bisa menyelamatkan kamu hanya Dia. Veronica itu kamu gak kenal itu siapa? Anak Maria, suami siapa? Nah, tahu kan kamu kan? Tahu kamu, pinter untuk hal-hal itu. Yang lain-lain saya tidak tahu. Tapi ya, itu hal kecil yang membuktikan bahwa ternyata kita itu nggak cukup mengerti tentang Allah. Maka hari ini ketika kamu sadar itu, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoa, Tuhan aku mau mengenal kamu. Tuhan aku mau mengerti kamu Tuhan, tolong aku. Aku nggak bisa kenal kamu kalau kamu nggak tolong aku. Tolong aku agar dalam hidup ini hanya Engkau saja yang menjadi kekuatan dan hanya Engkau saja yang menjadi sumber pengharapan dan penghiburan bagi hidupku. Agar ketika aku mati, aku mengakhiri semuanya di dalam dan bersama-sama dengan Engkau. Ya, itu minta kepada Tuhan. Anak muda, hidup bersama Tuhan kamu gak akan pernah menyesal. Tadi di khotbah saya yang sebelumnya saya katakan, kamu hari ini mungkin berpikir, kalau aku begitu, aku gak bisa jadi apa-apa. Salah. Agustinus mengatakan, kalau dia memberikan anaknya bagi dunia, apalagi yang ada di dunia ini. Kalau kekayaan, kalau harta, kalau jabatan itu baik bagi kamu untuk menyelamatkan kamu. Tanpa kamu mati-matian minta, Tuhan akan sediakan itu. Ya, anaknya yang berharga aja diberikan apa remah-remah. Gak sukar bagi dia memberikan itu. Tapi kenapa Tuhan belum berikan? Kenapa Tuhan belum izinkan?
Dia punya maksud membentuk kita dulu sebelum kemuliaan diberikan. Tujuannya hanya satu, kamu mendapat yang baik, berkat yang baik, tapi pada saat yang sama kamu selamat. Jangan kamu dapat yang enak tapi tapi selamat yang paling penting, karena itu yang Tuhan pikirkan. Itu ya. Jadi kamu belajar untuk kenal Allah, jatuh cinta pada Tuhan. Waktu saya udah habis. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan terima kasih dalam kebaikan dan pertolongan-Mu. Engkau telah memampukan kami untuk tiba pada saat ini. Engkau mengajari kami bahwa tiada hal yang lebih berguna, tiada hal yang lebih berharga selain daripada Engkau. Tuhan, biarlah kami tidak hanya berbicara, tidaklah kami hanya berkata-kata, tapi biarlah Engkau sungguh-sungguh hidup dalam jiwa kami. Puaskanlah dahaga kami sebagaimana Engkau memuaskan perempuan Samaria itu. Yang ketika dia bertemu dengan Engkau, wahai air kehidupan, ia tidak lagi mencari cinta dari manusia. Ia tidak lagi mencari air dari sumur yang fana. Tapi biarlah pengenalan kami akan Engkau membuat kami tetap teguh, tetap percaya, tetap kuat dalam hal apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami ini lemah, kami ini berdosa, dan kami ini rentan. Dan Engkau tahu betapa rapuhnya kami ini. Kami gak mampu menghasilkan yang baik, tapi bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan, tolonglah kami untuk memulai awal hidup yang baik. Ajari kami sebagaimana Engkau mengajari para murid-Mu. Kunjungilah kami sebagaimana Engkau mengunjungi Matius si pendosa itu. Dan bawakanlah kami, orang-orang berdosa ini, untuk semakin dekat kepadamu. Engkau tidak menolak perempuan bersundal yang menyikat kaki-Mu Tuhan. Jangan tolak kami orang-orang berdosa ini jikalau kami datang kepadamu kembali, meminta anugerah-Mu dengan air mata. Sebagaimana Engkau dengan rela berbaring di kandang domba yang hina, maka sudilah kiranya Engkau berbaring di dalam tubuh kami yang cemar dan berdosa ini. Ubahkanlah kami dari dalam dan bawalah kami kepada padang pengembalaan-Mu. Jangan izinkan kami mencium-Mu sebagaimana Yudas, tapi biarlah kami seperti si pencuri di sebelah-Mu yang mengaku, ingatlah akan kami Tuhan apabila Kau kembali dalam kerajaan-Mu. Izinkanlah kami yang memiliki mata hati seperti si pencuri di sebelah-Mu memiliki mata hati. Agar kami bisa melihat-Mu bukan dari kacamata duniawi, tapi kami melihat-Mu dalam kacamata rohani. Mampukan kami untuk melihat hal-hal ilahi yang dalam Engkau, agar kami bangga, kami sadar bahwa kami cukup hanya memiliki Engkau saja. Biar semuanya pergi, biar semuanya meninggalkan kami, asal Engkau tetap tinggal. Kami tak perlu takut, sebab Engkau telah menunjukkan penyertaan-Mu kepada para nabi-Mu, kepada para rasul-Mu, yang meskipun di pandangan dunia mereka tak memiliki apa-apa, tapi mereka tetap setia mengikut Engkau, karena mereka dimampukan oleh anugerah-Mu untuk melihat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas gereja-Mu, terima kasih untuk para pelayan-pelayan-Mu, dan juga gembala yang ada di tempat ini, dan para jemaat-Mu. Engkau menjadikan diri-Mu menjadi suatu penghiburan dalam hati kami setiap masing-masing. Engkau yang menyertai kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan berkat yang baik, perlindungan pertolongan daripada-Mu, hikmat dan penghiburan, agar kami sampai ke keluarga kami masing-masing, tidak kekurangan suatu apapun, tapi kami menemukan sukacita untuk berbagi bersama tentang kebesaran-Mu. Ingatkan kami selalu dalam sela-sela dan momen hidup kami tentang diri-Mu, agar kami datang kepadamu berdoa, bersyukur dan berterima kasih bahwa kami memiliki Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang baik. Ampuni ketidakmurnian hamba-Mu ini, dan Engkau yang menghapuskan segala dosa dan pelanggarannya. Demikian juga kami semua. Terpujilah Engkau hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.